Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi ini anak-anak semua? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hari ini Bu Fitri akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu tentang zakat, dengan subtema yaitu tentang orang-orang yang menerima zakat dan hikmah zakat. Anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kita selalu diberi kemudahan, kelancaran dan keberkahan. Amin. Anak-anak, hari ini pembahasan kita yaitu tentang orang-orang yang berhak menerima zakat. Orang yang menerima zakat disebut mustahik zakat. Sedangkan orang yang mengeluarkan zakat disebut muzaki. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menentukan orang-orang yang berhak menerima zakat, yang jumlahnya ada 8 golongan, yaitu di dalam surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sungguh zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, orang yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan. Sebagai kewajiban dari Allah, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Berdasarkan surat At-Taubah ayat 60 tadi, ada 8 golongan penerima zakat, yaitu yang pertama fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amil, yang keempat mu'allaf, yang kelima riqab, yang keenam gharim, yang ketujuh sabilillah, dan yang kedelapan ibnus sabil. Oke, marilah anak-anak kita bahas satu-satu ya. Kita mulai dari fakir. Apa itu yang disebut orang fakir? Ya, orang fakir yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai tenaga atau pekerjaan, tidak mempunyai harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, orang miskin, yaitu orang yang tidak cukup penghasilannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi dia punya pekerjaan. Selanjutnya, amil, yaitu pengurus atau panitia zakat, yaitu orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Kemudian mu'alaf, yaitu
orang yang baru masuk agama Islam yang imannya masih lemah. Kemudian riqab, yaitu atau hamba sahaya, yaitu orang yang telah dijanjikan merdeka oleh tuannya dengan cara menebus dirinya. Selanjutnya adalah gharim, yaitu orang yang berhutang karena bukan untuk kepentingan maksiat dan ia tidak sanggup membayarnya, atau orang yang berhutang untuk memelihara kepentingan umat Islam. Kemudian sabilillah, yaitu orang yang berjuang untuk keperluan pertahanan dan perjuangan Islam. Fisabilillah ini juga mencakup kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan masjid, musola, madrasah, rumah sakit, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah ibnu sabil, yaitu orang yang bepergian atau hendak bepergian untuk menjalankan ketaatan dan bukan kemaksiatan. Oke, kita lanjut dengan hikmah zakat. Hikmah zakat ini kita bagi menjadi dua, yaitu bagi si penerima zakat atau yang disebut mustahik, dan yang kedua bagi pemberi zakat atau yang disebut muzaki. Kita ambil dari yang menerima dulu. Hikmahnya yang pertama adalah memeliharanya dari kehinaan dan aib kemiskinan. Kemudian memantapkan iman dalam hatinya, melepaskan diri dari ikatan perbudakan. Misalnya bagi para ibnu sabil dapat meneruskan perjalanannya dan dapat memenuhi kebutuhan pokok atau tuntutan hidupnya. Oke. Adapun manfaat bagi muzaki atau pemberi zakat, yaitu yang pertama menghilangkan sifat kikir atau tamak, mendekatkan kepada Allah, menyempurnakan tauhidnya dan syahadatnya, ya, karena itu merupakan salah satu rukun Islam. Kemudian mendorong untuk selalu bersyukur, memalingkan jiwa dari jalan yang gelap, menghiasi diri dengan kebajikan dan rahmat, membentengkan harta dan menyuburkannya, menjamin harta tidak hilang secara sia-sia, dan yang terakhir merasa berkecukupan. Jadi kira-kira seperti itu ya manfaat yang diperoleh atau hikmah dari zakat. Oke anak-anak, untuk pertemuan kali ini pembahasan zakat kita sudah selesai, sudah pertemuan yang kedua ya. Untuk pertemuan yang akan datang kita perdalam dengan perbanyak soal-soal atau latihan-latihan. Pertemuan kali ini dari Bu Fitri, marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.